Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu akan absen ya. Rista Reniana hadir. Gita Kumalasari hadir. Reina Keiranida hadir. Jadi pada pembelajaran kali ini hadir semua ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya di negeriku. Pembelajaran ke-1. Baik anak-anak, dapat kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya yang ada di Indonesia, termasuk cara hidup sehari-hari. Jadi di Indonesia itu terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, dan lain sebagainya. Di sini Ibu akan menjelaskan salah satu cerita tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Ibu bacakan, anak-anak mendengarkan dan menyimak ya. Urang Kanekes di suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan yang indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikeusik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alat kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronika. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, di samping adalah contoh orang suku Baduy. Selanjutnya, adakah kesamaan cara hidup anak-anak dengan suku Baduy? Kalau ada, apa persamaannya? Jika tidak ada, apa perbedaannya? Baik, sebelumnya suku ibu adalah suku Jawa. Jadi, sebenarnya persamaannya yaitu sama-sama menjunjung tinggi tradisi. Sesuai halnya dengan tadi suku Baduy Dalam sangat menjunjung tradisi suku Baduy. Sama dengan ibu, suku Jawa sangat menjunjung tradisi suku Jawa. Nah, perbedaannya, apabila suku Jawa itu kan sudah agak modern ya, sudah menggunakan alas kaki, sudah menggunakan pakaian, menggunakan alat elektronika. Namun, suku Baduy Dalam tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan alat elektronika, dan lain sebagainya. Jadi, di situ letak perbedaan dan persamaan suku Baduy dengan suku ibu. Boleh juga anak-anak tuliskan perbedaan dengan suku anak-anak ya. Nah, selanjutnya, adakah kata sulit dari teks cerita yang telah Ibu bacakan tadi? Jika ada, silahkan anak-anak tulis sesuai dengan tabel yang ada di buku. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng ya.
Jadi anak-anak, kata sulit yang ditemukan dari cerita yang telah Ibu bacakan tadi, yang pertama yaitu tradisi. Tradisi artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Tradisi ini biasanya turun-temurun dari nenek moyang kita. Yang kedua yaitu alat elektronik. Alat elektronik yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Yang ketiga yaitu alat transportasi. Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk pengangkutan, bisa pengangkutan barang, manusia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, silakan anak-anak cari pokok pikiran dari setiap paragraf cerita yang telah Ibu bacakan tadi. Silakan isi di tabel yang ada di buku ya. Baik, jadi paragraf pertama yaitu pokok pikirannya, Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy yang disebut dengan orang Kanekes. Pokok pikiran paragraf kedua yaitu masyarakat Kanekes terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Nah, pokok pikiran paragraf ketiga yaitu masyarakat Kanekes masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Nah, sekarang Ibu tanya nih ke anak-anak, adakah kesamaan budaya anak-anak dengan suku Baduy dengan budayamu? Nah, silakan anak-anak diskusikan ya. Kalau Ibu tentunya ada kesamaan. Contohnya tadi suku Kanekes luar, suku Baduy luar sudah menggunakan alat transportasi. Nah, suku Jawa itu sudah menggunakan alat transportasi, alat elektronika, dan sudah berpakaian dengan rapi. Seperti halnya dengan suku Baduy luar. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa budaya setiap suku bangsa mungkin memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki beberapa perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekes, si suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat suku Baduy luar sudah bisa menggunakan alat elektronika. Sebaliknya, masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronika. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja anak-anak sudah menggunakan alat elektronika seperti handphone, TV, dan lain sebagainya. Bahkan kita bergantung pada alat elektronika. Baik, sekarang anak-anak bisa praktik di rumah masing-masing. Ibu bacakan perintahnya. Yang pertama yaitu tutuplah pintu dan jendela ruangan anak-anak. Selanjutnya, nyalakan lampu yang ada di ruangan dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruangan rumah ketika dipadamkan lampu dan dengan menekan saklar? Dan bagaimana keadaan di dalam ruangan rumah? Maka kalian akan mendapatkan hasil pengamatan. Kalau tempat Ibu, ketika lampu dinyalakan, ruangan akan menjadi terang, sehingga dapat belajar dengan baik. Sedangkan saat lampu dimatikan, ruangan menjadi gelap. Ternyata, kehidupan sehari-hari kita sangat bergantung dengan alat-alat elektronika. Nah, selanjutnya, apa yang menyebabkan lampu menyala? Lampu menyala disebabkan karena adanya arus listrik. Dan apa yang menyebabkan lampu tidak menyala? Lampu tidak menyala karena saklarnya kita matikan, jadi arus listriknya terputus atau diputus. Jadi sampai sini anak-anak paham ya terkait dengan alat elektronika. Baik anak-anak, jadi lampu di rumah anak-anak itu bisa menyala karena adanya arus listrik. Arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir dari lampu, maka lampu di rumah anak-anak itu akan menyala. Nah, sekarang anak-anak bisa mempraktekkan kegiatan yang ada di buku itu bersama teman atau di rumah sendirian ya. Yang pertama, anak-anak siapkan penggaris plastik. Yang kedua, potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Yang ketiga, dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Nah, apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatan di buku anak-anak ya. Yang kedua, caranya gosokkan penggaris pada rambut kering, lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas.
apa yang terjadi. Anak-anak juga catat hasil pengamatannya ya, serta ulangi terus-menerus kegiatan ini sampai beberapa kali sampai anak-anak mendapatkan hasil pengamatan yang maksimal. Jadi, dari hasil pengamatan anak-anak tadi dapat Ibu simpulkan bahwa setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, maka elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat dengan penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antar muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Baik anak-anak, akan Ibu jelaskan bahwa listrik itu dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam, atau bisa juga disebut listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Nah, jadi jika ada listrik statis, tentunya ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau diam dan perpindahan arusnya terbatas. Listrik dinamis adalah listrik yang bergerak atau mengalir. Sampai sini anak-anak bisa memahami ya terkait dengan listrik statis dan listrik dinamis. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberi contoh lain terkait dengan gejala listrik statis. Yang pertama yaitu terbentuknya petir saat hujan. Yang kedua yaitu debu yang menempel di televisi. Tanpa kita sadari, debu yang menempel di televisi itu termasuk gejala listrik statis. Yang ketiga, tangan didekatkan di layar televisi. Apabila tangan televisi itu dalam keadaan panas, tangan kita didekatkan di layar televisi, maka tangan kita seperti tersetrum ringan. Nah, contoh selanjutnya yaitu apabila kita menyisir rambut, maka rambut itu akan mengikuti gerakan sisir. Sampai sini anak-anak paham terkait pembelajaran hari ini? Baik anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya pada pembelajaran kali ini? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, jadi pembelajaran kali ini yaitu yang pertama membahas tentang suku bangsa. Ibu jelaskan kembali, suku bangsa di Indonesia terdiri dari bermacam-macam. Contohnya ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, dan lain sebagainya. Tentunya di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, dari suku bangsa yang ada di Indonesia, ada yang sudah menggunakan alat elektronik dan ada juga yang belum menggunakan alat elektronik. Misalnya, suku Baduy Dalam belum menggunakan alat elektronik, tetapi suku Jawa, suku Sunda sudah banyak yang menggunakan alat elektronik, transportasi, dan lain sebagainya. Tentunya, alat elektronik contohnya TV, handphone, kulkas, lampu, dan lain sebagainya. Nah, lampu itu bisa menyala karena adanya arus listrik. Listrik dibedakan menjadi dua, listrik statis dan
listrik dinamis. Listrik statis yaitu listrik yang tidak mengalir, sedangkan listrik dinamis yaitu listrik yang mengalir. Sampai sini anak-anak paham? Baik anak-anak, jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai jumpa anak-anak. Semoga pertemuan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada anak-anak semua. Semoga kita dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.